CAGR 5 tahun tuh, pertumbuhan per tahunnya itu bank yang paling besar tuh, ya 10,38%. Tinggal diatur mana yang sifatnya itu persediaan untuk cash flow yang untuk segera bisa saya cadangkan, untuk saya tarik cepat. Mana yang sifatnya memang saya sisihkan untuk membangun investasi di masa mendatang. Mulai dari usia berapa kita bisa berinvestasi sendiri sebenarnya? Bahasa Inggrisnya ya? Ini kan hari Rabu nih. Hari Rabu biasanya kita ngomongin investasi-investasi, ya kan? Bareng sama bosnya investasiku dong. Betul, siapa lagi kalau bukan? Om Firman. Ya, selamat sore, Hai, selamat sore apa Mas Alif, ya, kabar? Mbak Bocut, selamat sore. Baik. Nah, hari ini berarti kan kita ngebahasnya tentang Pilihan Gen Z apa Gen Z sih? sebenarnya Gen Z kali ya, Gen Gen Z. Z. Lah kalau baterai ABC berarti ABC bukan ABC dong. Gue nama merek ya? Maaf, sorry guys. Iya itu. Saya diem aja karena kan saya di sini nggak ikutan Pak. Katanya usaha mau ngelawak gitu. Jadi Maaf ya, saya nggak ini nyapu. untuk Gen Z lagi. Gen Z. Jadi kalau Gen Gen Z, Z, itu, Gen Z. kalau Gen Z itu pilihan investasinya apa sih? Kalau Gen Z itu kan berarti umurnya sekarang udah 24 tahun nih. Ya, dia 97 sampai 2012. 97 sampai 2012. Yang paling tua berarti udah 24 tahun. Berarti Ya. harusnya udah mengerti tentang investasi-investasi dong. Iya, Iya apakah kan? baiknya Gen Z ini Gen Z lagi gue? Oh, Gak apa lah ya. Nggak apa-apa, Nggak terserah lah ya. Bapak. Ketahuan buat umurnya ya. Heeh. Z. Pakai T Z. Gen Z ya? Gen Z itulah. Udah Pak, yuk kita lanjutkan pertanyaannya Pak. Om Firman, nah Om ini Gen Z ini bagusnya, maksudnya untuk saran untuk mereka, untuk teman-teman detikers, mereka itu menabung di bank atau menabung Di saham saham. bank. Ya. Tapi sebelum itu Om, bedanya saham bank dengan saham biasa itu apa Om? Iya, Nah, coba. jadi gini. Jadi kan kalau saham itu macam-macam. Yes. Ya. Ada saham misalnya di produk-produk yang konsumer, misalnya Unilever, Indofood dan lain-lain. Ada saham-saham misalnya di sektor industri, misalnya Astra, Adaro dan lain-lain. Lalu kan ada saham di industri finance itu, ada yang perbankan, ada yang misalnya asuransi, ada yang pembiayaan dan lain-lain. Nah hari ini kita mau bahas misalnya untuk Gen Z ya. Emang agak Gua sulit. karena bingung tadi antara Gen Z sama Gen Z gitu ya. Iya. Nah jadi diambil tengah-tengah. Sekarang lebih ke yang nyaman aja. Iya, nyaman aja, apa-apa. Yang Jadi nyamannya untuk aja. Gen Z ya, yang kita mau bahas lebih menarik mana nih ya? Menabung di bank atau menabung di saham banknya gitu loh. Iya, Nah iya. itu yang kita mau bahas. Nah berarti kita harus tahu kan perbedaan keduanya apa, Iya betul. karakteristiknya seperti apa, sehingga kita bisa mempertimbangkan mana nih yang kita mesti pertimbangkan untuk kita lakukan. Ya. Nah tentu kita harus tahu perbedaan keduanya. Nah kalau kita misalnya menabung itu aman tapi terbatas. Nah karena apa? Orang kalau bicara menabung, tabungan dijamin oleh LPS gitu kan. Betul. Nah tetapi aman tapi terbatas. Terbatas kenapa? Karena bunganya kecil. Nah bunganya kecil, dia udah pasti kalah dengan inflasi. Ya. Ya. Artinya bunga di tabungan itu saya nggak bisa melawan kenaikan harga. Nah artinya seiring dengan waktu yang terus berjalan, daya beli uang saya akan menurun tuh. Ya, kenapa? Karena termakan dengan inflasi. Nah itu yang pertama. Aman sih aman, tapi terbatas. Kenapa? Bunganya nggak bisa melawan inflasi. Bunganya nggak bisa melawan kenaikan harga. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita tergoda dengan belanja impulsif. Dengan kata lain, gampang ditarik, gampang dihabiskan. Oh iya. Kenapa? Kalau misalnya ada saldonya nih, Ya. nah lihat misalnya ada promo, ada promo sale apa tuh gitu kan. Nah kita akan tarik tuh. Ya gampang ditarik, gampang dihabiskan. Betul. Artinya apa? Belanja impulsif itu biasanya nggak ada kontrol. Ya, nah kita langsung lakukan itu. Itu kalau misalnya menabung. Ya. Nah sekarang lawannya menabung berarti kita mau lihat dengan misalnya investasi atau menabung di saham bank. Ya. Nah yang pertama apa? Ada potensi kenaikan harga, ya capital gain. Nah, ambil contoh misalnya bank-bank besar tuh ya. Bank-bank besar, mungkin saya lihat dulu ya. Nah, Oke, datanya ya. silakan. Nah, kita lihat datanya.
Nah, kita ambil contoh misalnya untuk yang saham-saham bank besar tuh. Nah, saham-saham bank besar itu misalnya CAGR 5 tahun tuh, pertumbuhan per tahunnya itu bank yang paling besar tuh, ya 10,38%. Gede banget. Bunga per CAGR ya, jadi pertumbuhan capital gain-nya per tahun 10,38. Nah, itu misalnya saham yang semua orang pasti punya. Iya. Lalu misalnya yang BUMN misalnya, itu 8,5 sama 7,2. Ya, itu 3 bank besar. Ya. Karena menurut saya rata-rata orang pasti kenal dengan bank ini. Iya. Nah, jadi pertumbuhan per tahunnya itu 7,2, 8,5, 10,38% per tahun. Nah, lalu yang berikutnya adalah dari dividen. Ya. Nah, kalau dari dividen, kita lihat misalnya dividennya, ya kita lihat misalnya dari dividennya. Sebentar ya. Nah, supaya datanya nih. Nah, dividennya itu 5,8. Ya. Sama 5,24 sama 4,35. Dividen itu artinya apa? Kalau saya beli saham itu sekarang, saya akan dapat dividen. Dividen itu seperti keuntungan dari bank tersebut yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Jadi kita punya satu lot pun, kita berhak mendapatkan dividen. Nah, itu dividen yieldnya, keuntungannya itu 5,8%. Ya. 5,24% sama 4,35%. Sementara kalau di tabungan, itu paling 1%, itu pun kurang. Nah, artinya apa? Dari sini kita bisa melihat pilihan mana nih? Menabung di bank yang aman tapi nggak bisa ngelawan inflasi. Atau saya misalnya menabung di saham bank, ya ada tantangan yang menguntungkan. Nah, tantangannya apa? Kalau misalnya untuk jangka panjang, ya saya bisa lihat untuk saham-saham yang kinerja bank yang bagus, itu tadi pertumbuhan dari capital gain-nya, jadi pertumbuhan harganya, kalau di average-kan per tahun, yang tadi tuh 10,38%, ya 7, sekian persen, 8, sekian persen, itu kan jauh di atas bunga bank. Nah, lalu yang berikutnya apa? Betul. Dari dividennya, setiap tahun saya akan dapat dengan harga yang sekarang, itu tadi, ya di atas jauh daripada bunga tabungan. Nah, lalu yang ketiga, yang tadi kan capital gain pertumbuhannya, yang tadi CAGR-nya average di 7% lebih, 10% lebih. Dividennya kita bisa dapat di 7,8, di 5,8% lebih. Nah, lalu yang berikutnya apa? Kita bisa mendapatkan yang berikutnya pertumbuhan dari kinerja daripada perusahaan itu atau bank tersebut. Jadi kalau semakin perusahaan bank itu misalnya bagus kinerjanya, dividennya kan makin bagus. Kita dapat. Lalu kan pertumbuhan harganya juga kita akan nikmatin. Bukan hanya itu, saya punya satu lot pun, saya bisa ikut RUPS-nya loh. Oh iya, satu lot pun bisa RUPS. Dan itu nggak bisa ditolak. Nah, bisa makan gratis. Bisa dapat souvenirnya. Iya dong. Iya, tetap menguntungkan ya. Itu kan sesuatu yang menarik. Iya, betul. Bunga tabungannya kalah daun inflasi, ini kita jelas-jelas CAGR-nya aja, kalau kita ambil 5 tahun, itu 10% lebih, 7% lebih. Lalu dividennya kita bisa lihat jauh di atas dari bunga bank. Lalu kita bisa merasakan semakin kinerja bank itu bagus, pertumbuhan bank itu bagus, kita menikmati dari pertumbuhan kinerja daripada perusahaan tersebut. Nah, salah satunya apa? Yang tadi, kita bisa hadir RUPS, bisa makan gratis di sana, ya. Lalu bisa dapat souvenirnya, kalau misalnya ada RUPS kan ada goodie bag-nya, kita bisa dapat. Itu kan sesuatu yang mungkin anak-anak Gen Z itu perlu tahu. Nah, ini yang kita mau compare gitu ya. Komparatifnya gitu, menabung di saham bank atau menabung di banknya. Nah, itu loh. Berarti kalau untuk membuka saham bank caranya gimana Om? Langsung aja deh saya. Gampang. Download aplikasi investasiku. Oh, di investasiku ada? Investasiku ada. Mau beli saham apapun ada di sana, termasuk saham bank. Nah, download aplikasi investasiku. Itu nggak harus misalnya harus 10 juta. Kalau dulu kan harus 8 juta. Iya, ada benar. batasnya. Sekarang 1 juta juga bisa. Tinggal nanti sahamnya apa yang mau dibeli gitu kan. Iya. Jadi tinggal dilihat mana yang bagus saham-sahamnya. Nah, kita tinggal beli. Nah, jadi maksudnya yang kita mau tampilkan bahwa sekarang tuh ada banyak alternatif produk yang kita bisa turut andil di dalamnya untuk kita bisa membangun masa depan kita yang lebih baik. Nah, kenapa Gen Z harus mulai berpikir investasi?
Yang pertama adalah untuk membangun masa depan yang lebih stabil. Betul. Ya kan? Setuju. Kenapa? Dari saham-saham bank yang misalnya kinerja baik ini, yang tadi kita lihat misalnya kinerja CAGR-nya aja misalnya bisa mendapatkan 10%, ya di atas 8,5%, 7%, itu kan jauh di atas bunga tabungan. Iya. Artinya apa? Ini ada potensi untuk masa depan yang lebih baik, masa depan yang stabil, ya. Dengan saya menabung di saham-saham bank untuk jangka panjang, nah ini ada semacam saya bisa mendapatkan potensi membangun nilai aset, nilai kekayaan yang lebih besar dibanding dengan menabung. Ya, Lalu yang kedua udah pasti, kenapa kita harus berinvestasi? Untuk mengalahkan inflasi. Ya. Betul. Kenapa? Kalau di tabungan udah pasti itu nggak bisa ngelawan dari kenaikan harga. Nah, lalu yang ketiga lagi ya tadi kita bisa membangun, kita bisa menyiapkan kebebasan finansial di usia muda, ya kan? Betul. Nah, jadi itu yang kita lakukan ketika kita mengerti, oh ternyata menarik nih untuk menabung di saham-saham bank. Nah, bukan berarti nggak boleh menabung di bank loh, Iya. boleh, ya, karena kan itu kita supaya bisa cairkan dengan cepat. Iya. Sebenarnya menabung di saham bank juga kita bisa cairkan juga dengan cepat, cuma membedakan butuh waktu 2 hari. 2 hari juga Saya nggak jual hari ini, 2 hari lama itu kemudian saya udah bisa ambil cashnya. Oke, Nah, sebenarnya bisa juga bedanya ya. di situ aja. Oke. Tinggal diukur nih, ya. Saya mau lihat misalnya, nah tinggal diatur mana yang sifatnya itu persediaan untuk cash flow yang untuk segera bisa saya cadangkan, untuk saya tarik cepat. Mana yang sifatnya memang saya sisihkan untuk membangun investasi di masa mendatang, gitu. Oke. Karena memang Cut bisa dibilang 1 miliar 10 tahun lalu beda sama 1 miliar sekarang. Iya Iya kan? benar. Iya. Berasa Bahkan banget kalau bedanya. kalau zaman dulu wah ini rumah 1 miliar dah kolam renang ada apa. Oh, iya, Sekarang betul. 1 miliar cuma 40 kali 60. Betul. Iya. Itu yang benar, namanya setuju. daya beli uang kita berkurang. Berkurang. Termakan oleh inflasi. Mungkin kalau misalkan kalau enggak Gen Z bisa dua-duanya. Yang satu buat dana darurat bisa taruh di Yes. bank. Betul. Kalau misalkan oke ini emang buat nabung nih bisa di saham bank, bisa Ya, gitu juga kan sebenarnya. Betul. Jadi Iya. kedua-duanya tadi seperti Mbak Pocut bilang benar. Jadi kalau sifatnya itu untuk dana darurat yang saya bisa tarik dengan cepat, Iya. saya di tabungan, ya. Tapi kalau misalnya yang sifatnya adalah saya untuk supaya tidak kalah dengan inflasi, untuk misalnya menabung untuk nilai masa depan, ya di saham-saham bank, ya. Yang tadi tuh pertumbuhan per tahunnya bisa di atas 10%, ya, di atas 7,5%. Lalu dividen yieldnya saya bisa dapat dari dividennya misalnya tadi bisa di 8,5%, di atas 5%, kan menarik. Iya benar-benar Nah, menarik banget sebenarnya. Lalu bisa ikut RUPS-nya lagi. Iya, itu Dapat dia. makan Oh, gratis. pemegang saham. Tapi sebenarnya jujur ya, paling menarik ini. Bisa makan gratis, dapat souvenirnya buat cewek-cewek, ya kan? Seru loh. Tapi Pocut katanya dulu pernah investasi saham juga ya? Pernah. Gimana Itu- ceritanya tuh? Itu zaman dulu banget, waktu itu tahun berapa ya? Udah agak-agak lama deh. Belasan. Terus lupa. Iya, sampai harus di-download lagi. Oh gitu. Masih Tapi sahamnya ada. nggak kemana-mana kan? Enggak kemana-mana. Walaupun saya abis itu Nah, let yang go ya. menariknya lagi, kalau misalnya kita punya di saham bank, kalaupun perusahaan sekuritasnya tutup, itu saham kita nggak akan hilang, Oh jadi masih aman ya? aman. Oh iya. Nah, kenapa? Karena saham kita tuh akan tersimpan di custodian central effect. Kita tinggal lapor ke OJK, kita tinggal bilang, kita tinggal pindahkan ini saham kita ke sekuritas mana, gitu loh. Karena kita punya SID, Iya. kita tahu saham kita tuh apa aja, lalu sekarang harganya berapa, saya beli di harga berapa. Ya. Nah, saya tinggal pindahkan aja kalau sekuritasnya tutup. Jadi aman sebenarnya. Oke. Iya sih. Jadi ini pilihan yang aman ya. Sebenarnya mungkin kalau Gen Z tuh takutnya, takut nanti kalau misalnya kenapa-kenapa. Ya, kan? makanya sekarang pertanyaannya, misalnya saya nyimpen di saham itu di bank, saya menyimpan di tabungan di bank itu gitu kan. Iya. Bank itu kan punya saham. Sekalian Nah, aja. Nah, itu yang tadi saya bilang, pilihan mana? Menabung di tabungan bank itu atau saya menabung di saham bank itu gitu loh. Nah, dengan cara Oke. membandingkan. Kalau di tabungan bunganya berapa? Kalah dengan inflasi. Nah, kalau di saham bank itu, nah pertumbuhan dari capital gain-nya berapa? Dividennya berapa? Nah, keuntungannya itu yang kita bandingkan. Nah, di situ yang kita perlu, kenapa ada yang perlu diinvestasikan di saham bank itu.
I see, menarik. Berarti Gen Z emang penting banget untuk berinvestasi. Iya. Tapi aku masih punya satu pertanyaan Iya. yang ini mungkin nggak tahu ya nyambung apa enggak. Tapi mulai dari usia berapa kita bisa berinvestasi sendiri sebenarnya? Dari sejak memiliki KTP. Berarti memiliki 17 KTP tahun. 17 tahun. Berarti itu Iya. sebenarnya 17 tahun udah bisa. Ya, kenapa? Karena kalau untuk membuka rekening dana nasabah, rekening dana investor, Iya. itu syaratnya harus mempunyai KTP. Dan itu nggak ribet. Itu tinggal download aplikasi investasiku, lalu registrasi, nggak perlu datang ke perusahaan sekuritasnya. Ya. Secara aplikasi bisa langsung terbentuk RDN-nya, rekeningnya, bahkan di bawah 1 kali 24 jam. Oh, cepet ya? cepet banget. Nah, nanti kalau udah jadi, tinggal store tuh ke rekening RDN-nya, itu rekening penampung, itu kita bisa membeli sahamnya. Oke. Nanti kalau kita mau jual, nanti itu akan dicairkan ke rekening penampung. Nah, dari rekening penampung itu saya cairkan ke rekening yang saya mau tuju. Misalnya saya mau cairkan ke rekening bank saya, nah tinggal itu. Ya, jadi nggak susah. Oke, nggak susah dan Nah, dicoba deh Mbak mudah Pocut banget. ya, Mas Alif coba dicoba. Ya. Iya benar-benar 17 tahun udah bisa. Bentar lagi 6 tahun lagi Gen Alpha harus berinvestasi berarti 17 Iya. tahun. Tapi Iya Om, kan? kalau Om Firman ngelihat Gen Z sekarang, Gen Z lagi. Gen Z sekarang. Gen Z sekarang ini mereka tuh melek literasi soal kayak begini nggak sih Om? Keuangan Oh iya, kah soal gitu? benar-benar. Nah, saya lihat udah mulai banyak ya mereka mulai paham ya. Karena saya lihat banyak juga Gen Z sekarang, mereka udah trading atau investasi saham ya. Cuma mungkin yang kita ingin, topik yang mau kita angkat, pernah nggak mereka berpikir misalnya bahwa menabung di bank dengan menabung di saham bank, itu perbedaannya apa? Nah, Iya, itu kan. iya. Benar-benar. Jadi artinya jangan hanya menabung di bank, tapi ikut juga menabung di saham bank tersebut. Jadi ditambahin mungkin Gen Z yang udah menabung di bank bisa ditambahin dengan menabung di saham bank itu gitu. Iya, Keranjangnya ditambah lah, benar. jangan cuma satu. Benar, Nah. setuju. Karena bisa ini ya yang tadi aku bilang, bisa yang satu buat dana darurat, yang satu buat tabungan. Ya, Iya. itu Gitu, jadi emang harus investasi. dibedain ya. Bisa buat sampai 20 Yang tahun ke satu depan. tabungannya untuk dana darurat, yang satu lagi investasi di saham bank itu tujuannya untuk investasi masa depan. Iya, karena kan Gen Z sekarang tuh emang financial freedom tuh emang paling dicanangkan. Iya, dikit-dikit freedom ya. Freedom, Minta merdeka mereka atau gimana? Iya. Bukan Pak. Kalau kita kan kalau millennials kayak kita kan emang ada beberapa yang kayak karena masih sandwich. Iya sih. Iya kan. Kalau Gen Z kan udah melek banget pasti Iya. orang tuanya mengenai hal-hal kayak gini. Jadi investasi adalah salah satu cara untuk kedepannya bisa mencapai tuh financial freedom itu gitu. Ini buat Iya, masa depan sih bener. Untuk masa depan ya Betul, kan. semakin dia lebih muda, lebih lama berinvestasi, biasanya waktu ya, power of compounding ya, Ya. semakin panjang waktunya, itu semakin powerful. Iya. Nah, gitu. Justru makin kuat dibanding ya tadi kalau nabung sebulan misalnya 10 juta ya 10 tahun lagi 10 jutanya nggak ada apa-apa harganya. Iya, kalau di tabungan udah pasti kalah dengan inflasi. Iya. Iya. Tapi kalau saya investasi misalnya di saham bank itu, saya yakin pasti uangnya akan lebih Banyak. jauh di atas daripada kalau kita simpen di tabungan yang jelas-jelas kalah dengan kenaikan harga. I see. Ya ini pilihan yang wise lah sebenarnya. Iya kan? Ya betul. Iya kan? Betul. Maksudnya resikonya juga kecil banget Iya kan? di situ Betul. gimana Om kalau saham Ah. bank tadi? Nah tadi sekarang kalau misalnya kita menabung di bank itu, Hmm. karena kan kita pede banget dengan bank itu. Iya, oke. Artinya apa? Kalau kita yakin dengan bank itu, berarti bahwa harga saham bank itu pun ke depan kan akan bagus juga. Betul. Yang tadi saya bilang, bahwa resiko ada, tetapi semakin bank itu kinerjanya bagus, pasti kebanyakan orang akan menabung di bank itu dong. Benar, Ya, setuju. contoh misalnya, 5 bank besar yang ada di dalam top of mind kita. Oh ya. Lihat aja, yang tadi saya sebutkan, 3 bank besar itu, kinerjanya, pertumbuhan daripada CAGR 5 tahunnya, itu 10%, 10,58, 8,35, Iya. 7,2%. Itu kan jauh, tabungan kan gak nyampe 1%. Iya. Nah, belum lagi itu baru CAGR-nya loh, dari Iya. pertumbuhan harga. Ini belum lagi dividennya. Dividennya kan tadi kita udah bahas, Iya. 8,5%, Iya. 7,2%. Benar-benar. Itu kan kalau tabungan berapa? 1%. Kita dapat 2. Satu dari dividennya, Dividen ya. Satu dari satu lagi dari capital gain nah, itu. capital gain-nya.
Yang ketiga, saya bisa menghadiri RUPS-nya. Ya, itu kan tambahan-tambahan Iya. menarik, ya kan? Ya, Bos betul. gitu ya. Kan Dapat tuh. Bapak Ucup bisa Iya, bilang gini, benar. saya punya saham loh di bank ini. Oh iya benar. Saya punya saham Iya, loh di bank iya, ini. benar. Bentar, dia Gitu sombong loh. banget. Iya. Iya. Kalau Loh, anak-anak memang- zaman sekarang bisa flexing. Nah, Ya kan itu penting. tinggal mau berapa lot. Heeh. Nah, mau 1 lot, 1000 lot, 100.000 lot kan nggak penting. Yang penting bisa menghadiri Iya. RUPS-nya. Iya. Benar. Sorry gue punya saham di bank itu. Iya, terus. Waduh. Udah ketakar kebayang. om sombongnya kayak gimana ntar. Iya. Toto mau mampir nggak? Ayo. Nah, makanya jangan lama-lama download aplikasi investasiku, Nah, iya. Tuh. cari sambangnya, Ya. beli di sana. Nah itu dia. Karena juga gampang banget. Mulai dari 17 tahun tuh udah bisa loh. Yes. Ya Dan kan. untuk membuka rekening sahamnya Iya. mulai 1 jutaan tuh bisa om ya? Tergantung atau? Enggak, mulai 1 juta, 100.000, 500.000 juga bisa. 17 tahun tuh masih Nah, SMA. Tergantung Bisa. sahamnya apa yang dibeli gitu kan. Oh iya iya iya. Ya, kalau Bisa. misalnya sahamnya seharga 4.000, ya 1 lot kan 1.000 tuh. 100.000 Iya, ya. iya. 1.000 kan? Heeh. 1 lot kan 100. 100. Nah, 1 lot itu 100 lembar saham. Iya. Jadi kalau misalnya saya beli harganya 4.000, berarti 4.000 dikali 1 lot, berarti 4.000 dikali 1 dikali 100. Berarti 400.000. Jadi kalau saya punya 500.000, saya udah bisa beli saham bank itu seharga sebesar 1 lot. 1 lot ya. Tinggal dilihat, misalnya saham apa? Mau bank biru, Ah. Ya. mau bank yang katanya bank yang ada banyak di desa-desa, Ah. Ya. atau apa? Tinggal lihat harganya berapa, dikali 1 lot, dikali 100. Kalau mau beli 5 lot, dikali harga saham, dikali 5 lot, dikali 100. Karena 1 lot sama dengan 100 lembar. Udah Oke. gitu. Oh iya. Benar, Nah, menarik. jadi Bisa. mulai saat ini udah mulai tuh berpikir, oke, Iya, iya. saya menabung di bank itu, tapi Iya, saya iya. juga menabung di saham Saham bank bank itu. itu. Oh, Sekalian, iya. menarik. Itu dia. Coba Genzi. Iya. Habis itu saya Langsung. punya bank itu karena saya punya saham di situ. Iya. Bener. Iya, itu emang paling enak tuh. Gue ada Emang. saham di sini, tenang Gua mau aja. flexing doang ini. Iya mau kan, flexing tapi doang. itu menarik loh. Itu salah satu pacuan juga untuk kan biasanya kalau udah punya satu nambah. Iya, Bener betul. nggak? Iya kan, apalagi kalau betul. misalkan udah untung nambah. Nah, jadi Iya, kita benar. menabung sahamnya. Ya. Bulan ini saya beli ada duit lebih, saya beli 1 lot. Bulan ini saya punya duit lebih, saya beli 5 lot. Bulan ini saya ada lebih, saya beli 10 lot. Iya. Bener, Tapi emang ada lama-lama batasan menjadi om ya, bukit. maksudnya bulan depan gua mau beli 1 lagi kayak bulan Bisa. depan bisa aja kan. Bisa. Ketika saya butuh duit, saya mau cairkan juga bisa. Ay, sih menarik. Nah, Ini dia. Langsung lah. itu. Ini dia langsung lah abis ini ya. Kita Iya. download bareng-bareng mumpung ada Iya. Pak Firman nih. Iya. Bosnya. Jangan Bosnya, lupa, ada bosnya, jangan mumpung. lupa. Misalnya Mbak Poco sama Mas Alif misalnya buka download aplikasi investasiku. Di situ nanti masuk ke profile, ada kode referral. Tinggal WhatsApp, kasih ke teman-temannya. Ketika teman-temannya beli saham, beli obligasi atau beli investasi reksadana, itu setiap bulan dapat poin. Nah poinnya itu bisa buat apa? Poinnya bisa belanja lagi di seluruh merchant-merchant Citicorp. Mulai dari beli beras, telur, sama beli misalnya yang macam-macam di Transmart. Bisa juga dipakai untuk ngopi di Coffee Bean, beli es di Baskin Robin, ya, atau bisa diinvestasikan kembali melalui investasiku. Menarik. Nah, Oke, besok ya. Nah, Besok kode referral akan keluar. makanya ajak temennya sebanyak-banyaknya. Pakai kode referralnya. Oke, menarik. Jangan download dulu. Gue dulu. Jadi saya beli saham bank itu pakai poin. Ini menarik. Nah. Benar-benar apalagi Genzi kasih tahu deh teman-temannya. Iya. Silahkan. Masa depan itu masih panjang boy. Masih panjang. Masih panjang. Betul. Masih panjang boy. Betul. Anak milenial banget Enggak, ya. jatuhnya bapak-bapaknya. Ngasih tahu teman-teman anak loh. Aduh, luar biasa banget. Kita jadi punya pengetahuan walaupun kita milenial ya jadi lebih melek gitu ya kan. Semua generasi lah harus melek investasi Iya, sebenarnya. Harus sih. Ya kan untuk memulai, masa depan bener. yang lebih cerah. Ya kan kayak tagline investasiku apa Pak? For better tomorrow. Nah For itu dia better for tomorrow. better tomorrow. Investasiku for better tomorrow. Tuh investasiku. For better tomorrow. Nah itu dia luar biasa banget. Aduh terima kasih ya Thank you, Pak Firman Terima kasih, ya. Mbak Pocut. Terima kasih, Luar Mas biasa Alif. banget kita jadi punya edukasi nih tentang investasi luar biasa. Silakan Pak closingan. Langsung. Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Pulang lagi deh.
Macet soalnya. Oh lucu. Ih gemas. Thank you Pocut udah menemani saya. Terima kasih Pak Makasih udah juga. menemani saya. Kasar sekali ya. Kasar, Enggak, karena gue jatuhnya. udah kepikiran nih mau investasi Pengen saham, Bang. investasi Iya. ya, makanya jangan berlama-lama lagi, langsung aja. Kalau misalnya mau investasi, langsung ke investasiku. Download investasiku. Betul, dan besok kita bakalan ketemu lagi di Detik Sore. Iya. Ya sama, kan? sama Edo tadi besok. Tukeran. Besok spesial, jadi harus ditonton. Oh spesial besok, apanya nih? harus nonton pokoknya besok spesial banget. What's happen aya naon emangnya? Ayo wae. Pokoknya spesial, Detikers, pokoknya nonton besok. Pokoknya terus nih. Iya pokoknya terus. Pak. Langsung deh kalau gitu. Thank you Detikers udah menemani kita dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Yes. Thank you sekali lagi Om Firman. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana besok ya jam yang sama. Bantuin lah Cut, udah banyak laron nih. Masih di Detik Sore, pokoknya besok. Gak cuma hore-hore. Yeay.